Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga. Hashtag di rumah aja. Hashtag ini merajai trending topik di Twitter nomor 1. Nama saya Diki Yulio, saya seorang mahasiswa. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Minggu 15 Maret 2020 menghimbau seluruh masyarakat untuk memulai aktivitasnya di rumah guna mencegah penyebaran virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saatnya kita bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, ujar Jokowi. Imbauan ini pun disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah warganet bahkan menggunakan tagar di rumah aja untuk mengajak semua masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah. Lalu, hal apa yang dilakukan, khususnya kalangan anak muda seperti saya, jika di rumah saja? Jawabannya, game. Informasi dari Detiknet, bermain game bisa menjadi hiburan di rumah di tengah wabah virus corona. Bahkan, Badan PBB WHO juga menganjurkan bermain game untuk menjaga kesehatan mental. Hal ini dituturkan oleh Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam pernyataan resmi WHO pada media. Ini sebenarnya adalah bagian dari pernyataan umum terkait perkembangan dan penanganan kasus COVID-19 di dunia. Dari hasil survei yang kita buat, mayoritas rata-rata seorang bermain game dalam sehari memakan waktu 1-5 jam. Dan bahkan ada yang bermain sampai seharian. Itu membuktikan bahwa game benar-benar memakan waktu mereka selama di rumah aja. Rata-rata orang yang sering bermain game itu di rentan usia 16-25 tahun. Ada juga yang berusia 31-40 tahun masih bermain game. Itu membuktikan bahwa game adalah sarana hiburan yang bisa dimainkan siapa saja. Mereka rata-rata suka bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Itu semua adalah game online. Mereka harus membutuhkan kuota untuk bermain game itu. Belum lagi jika ia berniat untuk membeli item yang ada di game tersebut. Itu membutuhkan uang untuk memilikinya. Mereka tidak mendapatkan uang dari game, tapi justru mengeluarkan uang untuk game tersebut. Tapi ia senang melakukan itu. Mengapa? Karena itu menyenangkan. Itu hobi mereka. Menghibur buat dirinya. Boom, 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 mati. Aduh, kena 3. Boom, kena. Dan kena. Yes. Nah, di segmen berikutnya akan ada beberapa rekomendasi game yang bisa kalian mainkan selama di rumah aja.
Wabah epidemi coronavirus membuat kita harus berdiam diri di rumah. Hal ini untuk meminimalisir tersebarnya penyakit tersebut, sehingga kita tak terjangkit penyakit yang sekarang ini sedang merebak di mana-mana. Nah, selagi kita berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing dengan orang-orang, pastikan kalian suka jenuh. Karena itu, kita akan memberitahukan rekomendasi game-game Android untuk mengusir kebosanan saat lockdown. Yang pertama, Hidden Survival. Game ini merupakan game survival yang dibarengi game petak umpet dan root hunt. Cerita dalam game ini sebenarnya cukup mudah dimengerti. Pemain yang tiba-tiba terbangun di sebuah dunia yang tak dikenali. Untuk bertahan hidup, pemain harus bertarung dengan pemain lainnya dengan mengumpulkan item sebanyak-banyak mungkin. Pemain akan memiliki dua mode. Mode pertama yaitu Explore, di mana pemain akan dibawa ke sebuah arena bersama teman-teman yang lainnya untuk bermain, mengumpulkan berbagai macam sumber daya. Yang kedua adalah Build Game Mode, di mana pemain dapat mengupgrade fasilitas yang akan dapat digunakan meningkatkan kemungkinan hidup pemain. Dua, CODM. CODM atau Call of Duty yang biasanya dimainkan di PC, kini dapat dimainkan di mobile. Semakin populer di kalangan mobile. Game CODM memiliki berbagai macam mode gameplay. Dari game tersebut mulai dari hide see and stand up, fitur yang sebelumnya juga dihadirkan dalam Black Box 3. Selain itu, game ini juga akan menghadirkan berbagai macam maps yang sebelumnya dihadirkan oleh franchise Call of Duty, seperti Hi-Res, Segment of Brown yang sebelumnya dihadirkan di CODM modern. Yang ketiga, Cooking Battle. Game ini memiliki kesamaan dengan Overcooked, di mana tugas pemain adalah untuk berkoordinasi dengan pemain lainnya untuk membuat masakan dan menyajikan masakan tersebut kepada customer. Namun jika dari 10 pemain lainnya dalam Cooking Battle ini, biasanya akan trolling untuk membantu, malah membuat kalian repot, sehingga game ini akan sangat penting buat kalian yang dimainkan bersama teman kalian, namun berbeda dengan Overcooked. Yang keempat, Save the Gear. Save the Gear merupakan game bertipe puzzle yang dikemas dengan gameplay yang santai. Di game ini memiliki tugas untuk menyelamatkan seseorang gadis yang dijegat penjahat. Nantinya ada berbagai level yang dihadirkan dengan teka-teki untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Kalian harus memilih salah satu aksi dari beberapa pilihan yang disediakan. Jika pilihan yang kalian tepat, maka sang gadis akan selamat. 5. Defuse the Bomb 3D memiliki konsep untuk mencegah meledaknya sebuah bom. Defuse the Bomb 3D memiliki mekanisme yang santai. Di game ini kalian diharuskan menjinakkan berbagai bom dengan desain yang berbeda. Dalam menjinakkan bom tersebut, pemain akan berpacu dengan waktu. Caranya, pemain harus menyesuaikan berbagai bagian dari bom agar tidak meledak, seperti memotong kabel dan menekan tombol yang tepat. Untuk itu, ketangkasan pemain dalam menemukan berbagai bagian merupakan penentuan keberhasilan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat bermain game di rumah. Saat diberlakukannya PSBB,
atau pembatasan sosial berskala besar, banyak orang yang tidak mematuhi arahan pemerintah dan melanggar kebijakan dengan alasan bosan di rumah. Oke, di masa pandemi seperti ini, memang penting bagi kita untuk mencari aktivitas yang bisa membuat kita betah di rumah. Dan yang paling banyak dilakukan orang saat hashtag di rumah aja ialah bermain game. Hampir semua orang mengakui bahwa dengan bermain game, mereka bisa mengatasi rasa bosan mereka saat di rumah. Bahkan, ada orang yang rela menambah perangkat game mereka seperti membeli sebuah PlayStation baru untuk dimainkan selama di rumah. Dan salah satunya orang yang melakukan hal tersebut adalah saya. Ya, prinsip saya saat saya membeli sebuah PlayStation baru itu karena saya mencintai nyawa saya. Setidaknya seperti itu, dan saya cinta keluarga saya. Saya mengajak adik-adik saya bermain di rumah. Tentunya tidak hanya di game PlayStation saja yang saya mainkan. Saya juga mendownload beberapa game di HP Android saya. Dan yang sering orang mainkan ialah Mobile Legends. Dan saya salah satunya yang menggunakan game tersebut. Tidak sedikit orang yang mendapatkan penghasilan dari bermain game. Contohnya para YouTuber ini. Lihat, keuangan mereka tetap mengalir di masa pandemi. Bahkan, saksikan video ini. Di video kali ini kalian bakal menyaksikan Just No Limit botakin rambutnya lagi guys. Nah, kenapa Just No Limit botakin rambutnya lagi? Karena Just No Limit kemarin menggalang dana bersama RCTI Plus dan juga MNC Peduli, dan puji Tuhan sudah tercapai 100% guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melakukan donasi, sudah nonton di aplikasi RCTI Plus kemarin, dan sudah men-share eventnya kemarin. Dan pastinya terima kasih banyak juga untuk para caster, tim dari MNC Peduli, tim dari RCTI Plus, dan juga tim JKT48, Magician, Idol, dan juga RRQ EVOS. Jadi hasil iklan dari video ini 100% semuanya akan disumbangkan untuk melawan COVID-19 atau melawan virus corona guys. Pokoknya sebelum video dimulai, pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dulu. Karena kenapa guys? Kita dalam perjalanan menuju 15 juta subscribers pertama di Asia guys, dalam kategori gaming. Ayo kita sama-sama banggakan negara Indonesia tercinta ini guys. Mereka mendonasikan hasil game ini kepada orang yang terkena wabah COVID. Jadi, bagi kalian yang beranggapan bahwa game itu sebagai perusak otak atau hal negatif lainnya, kalian harus menyaksikan video ini. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif bagi kesehatan saat kita bermain game. Along with my sense of time and I'm not alright. 많아요? 봤어요. 인디고 받고. 네. Beberapa bulan belakangan ini, hashtag di rumah aja sedang ramai sekali menjadi perbincangan di berbagai media, baik di televisi maupun di media sosial, yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memilih game sebagai media hiburan di kala suntuk dan juga stres. Well, di sini kita akan memberikan beberapa informasi tentang dampak positif maupun negatif dari segi kesehatan karena terlalu seringnya bermain game. Check this out. Nah, di menit-menit sebelumnya, terdapat beberapa contoh kasus remaja yang mengalami gangguan sistem saraf hingga kecanduan akibat dari terlalu seringnya bermain game. Lalu, selanjutnya kita akan membahas beberapa manfaat yang dapat ditimbulkan dari bermain game.
Let's go, check this out.